Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Okay, Alhamdulillah. I hope you are always healthy and happy always. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Melina Wati Putri dari Tadris Biologi Institut Agama Islam Negeri Kudus. Saya di sini akan menjelaskan mengenai petunjuk evolusi virus. Evolusi sebagai ilmu itu harus dapat diuji secara saintifik dengan metode ilmiah. Nah, evolusi ini harus memenuhi 3 aspek dalam perspektif ilmu pengetahuan, yakni tentang yang pertama, aspek ontologis berupa definisi evolusi memiliki penjelasan yang ilmiah. Kemudian kedua, aspek epistemologi, yakni berupa penjelasan tentang mekanisme evolusi. Yang ketiga ada aspek aksiologis, yakni kajian evolusi memiliki manfaat secara jelas. Nah, ahli molekuler itu menyatakan hipotesisnya bahwa virus itu bermula dari potongan asam nukleat seluler yang berpindah dari satu sel ke sel lainnya. Kemudian hasil sequencing terhadap genom virus menunjukkan kemiripan antara virus pada hewan dan virus yang menyerang tumbuhan. Kemudian hasil penelitian mengindikasikan bahwa virus COVID-19 ini memiliki kekerabatan dengan coronavirus yang telah menginfeksi kelelawar. Selanjutnya, virus memiliki kemampuan resisten terhadap obat antivirus seperti penggunaan obat 3TC untuk virus HIV untuk mengacaukan enzim transkriptasi balik dalam reproduksi. Nah, terdapat 3 hipotesis klasik tentang asal-usul virus dan bagaimana virus itu berevolusi. Nah, yang pertama itu hipotesis pertama virus. Virus berevolusi dari molekul kompleks protein dan asam nukleat sebelum sel pertama kali muncul di bumi. Dengan hipotesis ini, virus berkontribusi pada kebangkitan kehidupan seluler. Nah, hal ini didukung oleh gagasan bahwa semua genom virus ini mengkodekan protein yang tidak memiliki homolag seluler. Yang kedua, hipotesis reduksi atau hipotesis degenerasi. Virus pernah menjadi sel kecil yang memparasit sel lebih besar. Hal ini didukung dengan ditemukannya virus raksasa dengan materi genetik mirip dengan bakteri parasit. Kemudian ada hipotesis pelarian atau hipotesis gelandangan. Jadi beberapa virus itu berevolusi dari potongan DNA atau RNA yang lolos dari gen organisme yang lebih besar. Namun ini tidak menjelaskan struktur unik virus dan tidak menjelaskan kapsid kompleks serta struktur partikel virus lainnya. Hipotesis selanjutnya ini terdapat 2 hipotesis. Ada hipotesis koevolusi atau teori gelembung, kemudian ada hipotesis chimeric origins. Jadi hipotesis koevolusi atau teori gelembung ini pada awal kehidupan, komunitas replika awal atau potongan informasi genetik yang mampu mereplikasi diri. Nah, yang ada di dekat sumber makanan seperti mata air panas atau lubang hidrotermal. Nah, sumber makanan ini menghasilkan molekul seperti lipid yang merakit diri menjadi vesikel yang dapat membungkus replika. Nah, oleh karena itu, tekanan evolusioner dapat mendorong replika di sepanjang 2 jalur perkembangan, bergabung dengan vesikel, kemudian menghasilkan sel, dan memasuki vesikel, menggunakan sumber dayanya, berkembang biak, dan meninggalkan vesikel lain, sehingga dapat menimbulkan virus. Nah, untuk yang hipotesis chimeric origin ini, menurut hipotesis ini, modul replikasi virus itu berasal dari kumpulan genetik primordial. Meskipun perjalanan panjang evolusi selanjutnya melibatkan banyak perpindahan oleh gen replikatif dari inang selulernya. Kemudian sebaliknya, gen yang mengkode protein struktural utama berevolusi dari protein inang yang beragam secara fungsional sepanjang evolusi virosfer. Kesimpulannya, pengecualian definitif hipotesis tentang asal-usul virus itu sulit dibuat di muka bumi, mengingat interaksi di mana-mana antara virus dan sel, serta kurangnya ketersediaan batuan yang cukup tua untuk mengungkapkan jejak virus paling awal di planet ini. Nah, dari perspektif
astrobiologis telah diusulkan bahwa pada benda langit seperti Mars tidak hanya sel tetapi juga jejak virion atau viroid sebelumnya harus dicari dengan lebih aktif. Nah, kemungkinan temuan jejak virion dalam ketiadaan sel dapat memberikan dukungan untuk hipotesis virus pertama. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.